Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Bang Mimin, di mana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru dan menegangkannya untuk kita saksikan. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasannya, di mana saat ini Ibu Intan bersama dengan Fatir, di mana saat itulah Ibu Intan pun mengatakan kepada Fatir bahwa semalam dirinya melihat Fatir membuat TV. Apakah Fatir ingin keluar dari pekerjaannya saat ini, dimana saat itu membuat Fatir pun merasa sangat terkejut ya guys ya. Dan saat itu Fatir pun mengatakan dalam hatinya bahwa tidak mungkin dirinya memberitahu Ibu Intan saat ini juga. Pasti Ibu Intan akan langsung menjadi kepikiran tentang dirinya, dimana saat itu Fatir pun mengatakan bahwa dirinya akan memberi tahu Ibu Intan setelah dirinya mendapatkan pekerjaan yang baru. Dan saat itulah Fatir pun akhirnya mengatakan kepada Ibu Intan bahwa dirinya hanya ingin mencari pekerjaan lainnya ya. Dan Ibu Intan pun mengatakan bahwa, kata Fatir, bosnya saat ini begitu sangat baik kepada dirinya. Namun Fatir mengatakan bahwa bosnya tersebut memang baik, tetapi pekerjaannya hanya seperti itu saja dan jabatannya pun tidak naik-naik, sehingga dirinya pun harus mencari pekerjaan yang lainnya. Dan saat itulah Ibu Intan pun menyarankan kepada Fatir bahwa jika Fatir ingin resign dari perusahaannya saat ini, maka Fatir harus menjaga nama baiknya dan meninggalkan kenangan yang sangat indah. Yang dimana saat itulah Fatir pun pamit ya dan berbohong kepada Ibu Intan bahwa dirinya ada meeting yang sangat penting. Dan saat itulah Ibu Intan merasa kasihan melihat Fatir ya, pastinya Fatir sangat kecapean bekerja setiap hari dan dirinya pun akan mengantarkan makanan siang untuknya. Pastinya Fatir akan sangat senang. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, dimana saat ini Aksa memberikan kejutan kepada Sukma ya guys ya, dimana saat itu pelayan di rumah Aksa pun memberitahu bahwa Angga datang membawa motor baru. Dan saat itulah Sukma pun mengatakan kepada Aksa apakah Aksa membeli motor baru. Dan saat itu Aksa mengajak Sukma untuk secepatnya keluar ya guys ya. Ya, dimana saat itu Angga pun langsung menyerahkan kunci motor tersebut kepada Aksa ya guys ya, dan memuji atas pekerjaan Angga yang begitu sangat bagus. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Ibu Nova pun menanyakan kepada Pak Adam untuk apa Aksa membeli motor baru. Apakah Aksa sudah bosan naik mobil? Ya, dimana saat itu Ibu Ira mengatakan mungkin saja motor tersebut untuk Sukma ya. Dan Pak Adam pun mengatakan kenapa Aksa repot-repot membeli motor, karena Sukma jika ingin pergi sopir ada ataupun bila perlu dirinya yang mengantar. Dan saat itu Ibu Nova pun menjadi emosi dan meminta Pak Adam untuk tidak membahas hal itu. Yang dimana saat itulah Pak Adam pun mengajak mereka semua untuk keluar ya, agar tidak terlalu banyak pertanyaan. Ya, dimana saat itu Sukma pun menanyakan kepada Aksa untuk apa dirinya membeli motor, dan Aksa pun mengatakan bahwa jika Sukma ingin jalan-jalan seperti tadi malam tidak perlu menyewa motor. Dan Pak Adam pun mengatakan kepada Sukma, jadi semalam kalian habis dinner dan langsung jalan-jalan. Dimana saat itulah Sukma pun mengatakan kepada Pak Adam bahwa itu benar, karena semalam dirinya ingin mengenang kembali di mana saat Aksa menjadi tukang ojek, yang tentunya membuat Ibu Ira menjadi sangat senang ya guys ya, dan melihat Sukma seromantis seperti ini dengan Aksa. Sementara itu di sisi lainnya saat itu Ibu Nova pun sedikit pun tidak senang sama sekali kepada Sukma dan juga Ibu Ira ya guys ya.
Dan Aksa pun mengatakan kepada Sukma bahwa jika Sukma ingin naik motor hanya bersama dengan dirinya, tidak boleh dibonceng orang lain. Dan sepertinya saat ini Aksa begitu sangat protektif ya kepada Sukma. Setelah Aksa pergi, Pak Adam pun mengatakan kepada Sukma, jika seorang lelaki memberikan sesuatu hadiah seperti ini, itu tandanya lelaki itu begitu sangat mencintainya. Dan sepertinya yang dilakukan oleh Aksa itu adalah bukti bahwa Aksa mencintai dirinya. Namun di sisi lainnya, di mana saat ini Ibu Nova merasa tidak senang ya guys ya kepada Sukma, dan mengatakan bahwa Sukma adalah seorang istri yang cuma bisa merepotkan suaminya saja. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, di mana saat ini Patir berusaha pergi untuk menemui Pak Randy ya guys ya, di mana saat itu Patir pun meminta pekerjaan ataupun melamar pekerjaan di kantornya. Namun saat itu Pak Randy pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya ingin menerima Patir bekerja di kantornya ya. Namun di sisi lainnya dirinya tidak mungkin bisa menerima Patir karena dirinya merasa tidak enak dengan Pak Tony ya, karena dirinya mengetahui apa permasalahan Patir dipecat oleh Pak Tony dari kantornya, karena Patir membawa seorang wanita panggilan dan mempekerjakan di kantornya, dan dirinya pun tidak bisa menerima Patir sama sekali karena dirinya takut jika Pak Tony akan kecewa kepadanya. Di sisi lainnya, di mana saat ini Patir pun mengerti apa yang dimaksudkan oleh Pak Randy ya guys ya, dan akhirnya Patir pun pergi meninggalkan kantor tersebut dan berusaha untuk mencari pekerjaan ke tempat lainnya. Jadi mana saat ini Patir pun terus saja berusaha ya untuk mencari pekerjaan, namun saat ini belum ada perusahaan yang menerima dirinya, dan dirinya tidak menyangka semua alasan perusahaan ternyata sama karena tidak mau menerima Patir, karena Patir pernah mempekerjakan seorang wanita panggilan. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, di mana saat ini Ibu Intan datang ke kantor Patir ya, di mana saat itu Ibu Intan tidak mengetahui jika Patir sudah dipecat dari perusahaannya tersebut. Di mana saat itu Ibu Intan pun menanyakan kepada customer apakah Patir ada di ruangannya dan di mana ruangannya, karena dirinya ingin bertemu dengannya. Dan betapa terkejutnya Ibu Intan saat customer tersebut mengatakan bahwa saat ini Pak Patir sudah tidak bekerja di perusahaan ini lagi, dan Pak Patir dipecat secara tidak hormat karena mempekerjakan seorang wanita panggilan. Dimana saat itulah Ibu Intan merasa sangat shock dan sedih ya, kenapa Patir harus berbohong kepada dirinya, dan pasti wanita tersebut adalah Mita. Kenapa Patir tidak mau menjauhi Mita padahal dirinya sudah melarangnya? Sementara itu di sisi lainnya, di mana saat ini Patir beristirahat ya guys ya, karena kelelahan mencari pekerjaan barunya. Di mana saat itu Patir pun mendapatkan sebuah pesannya dan melihat email, karena saat itu Patir pun sudah mendaftar ke perusahaan melalui email, namun belum ada panggilan sama sekali. Dimana saat itulah Patir pun merasa sangat bersalah kepada Ibu Intannya karena telah berbohong, padahal dirinya sudah dipecat dari pekerjaannya. Dan Patir pun mengatakan mungkin beberapa hari ke depan dirinya akan seperti ini ya, sebelum dirinya mendapatkan pekerjaan baru dirinya tidak akan mengatakan hal yang sebenarnya terjadi kepada Ibu Intan. Dan setelah itu Patir pun melaksanakan ibadah sholat ya guys ya, dan dirinya akan pulang saat waktu pulang jam kerja ya, karena dirinya tidak ingin jika ibunya merasa curiga. Dan di saat setelah Patir sholat, saat itu Patir pun istirahat di masjid tersebut.
Oke guys, kita geser lagi ke adegan berikutnya di mana saat ini Clara akan meetingnya, di mana saat itu Clara pun mengatakan bahwa dirinya harus memenangkan tender kali ini karena presentasinya pun sudah cukup baik ya. Di mana saat karyawan kantor tersebut mengatakan kepada Clara bahwa meetingnya akan segera dimulai, dan saat itulah Clara pun merasa sangat terkejut melihat Pak Tony ya guys ya, dan mengatakan kenapa mereka ikut meeting ini, dan dirinya pun merasa sangat takutnya jika dirinya akan kalah tender lagi dengan Pak Tony. Yang dimana saat itu Clara pun meyakinkan dirinya sendiri bahwa dirinya tidak mau sama sekali jika tender ini akan jatuh kembali kepada Pak Tony. Yang dimana saat itulah kepala meeting pun mengatakan kepada Pak Tony dimana Patir, kenapa Patir tidak ikut meeting bersama mereka. Dan saat itulah Pak Tony pun mengatakan bahwa saat ini Patir sudah tidak bekerja dengan dirinya memecat Patir karena Patir sudah mempekerjakan seorang wanita panggilan di perusahaannya. Dimana saat itu semua yang ada di sana pun merasa sangat terkejut, dan sementara itu Clara pun merasa sangat senang ya guys ya, karena dirinya mengetahui jika wanita panggilan tersebut adalah Mita. Clara pun merasa sangat yakin ya bahwa tender kali ini dirinya lah yang akan memenangkannya. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya ya, dimana saat ini Ibu Intan merasa sangat sedih dan menanyakan di manakah keberadaan Patir saat ini, dan kenapa Patir harus membohongi dirinya karena Patir saat ini sudah dipecat. Itu semua karena ulah Mita. Ibu Intan pun mengatakan bahwa sebentar lagi Patir akan menjadi orang yang sukses, tetapi semua hancur, itu semua karena wanita tersebut. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Patir beristirahat di masjid ya guys ya, dan tidak mengetahui jika saat ini Ibu Intan pun ada di sana. Dimana saat ini Ibu Intan pun melaksanakan sholat ya guys ya, dan setelah itu Ibu Intan pun merasa sangat terkejut saat melihat Patir ada di masjid ya, dan saat itulah Ibu Intan pun mencoba menghampiri Patir, dan betapa terkejutnya Patir saat melihat ibunya ada di sana. Yang dimana saat itu Patir pun menanyakan kepada Ibu Intan kenapa Ibu Intan ada di sini, dan Ibu Intan pun mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui semuanya. Patir saat ini sudah dipecat dari perusahaannya, itu semua karena Mita. Dan saat itu Patir pun mengatakan kepada Ibu Intan bahwa dirinya ingin menjelaskan semuanya kepada ibunya ya. Namun saat itu Ibu Intan merasa sangat sakit hati kepada Patir karena Patir sudah membohongi dirinya, dan hatinya pun merasa sangat hancur saat mengetahui bahwa Patir sudah tidak bekerja lagi. Dan Ibu Intan pun mengatakan bahwa dirinya merasa sangat kecewa kepadanya. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Cinta Dua Pilihan hanya di CDP 1 untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.